Beberapa sebelum saya nanya ke sana, saya mau nanya ke Guru Gembul. Beberapa di medsos Guru Gembul menyatakan soal nasab. Saya sebelum bahas soal nasab, dulu Guru Gembul pernah mondok gak Guru Gembul? Enggak. Mondok pesantren? Mondok pesantren? Enggak. Pendidikannya murni full, apakah ada pendidikan agama atau dulu kan ada MTS ya? Atau madrasah? Enggak ada itu, tapi pendidikan agama itu enggak dari situ kan. Iya, enggak dari situ. Itu kan bentar doang. Formal itu. Formal itu kan. Ya itu formal. Enggak, saya enggak ikutan yang gitu. Oh, yang pesantren belum pesantren berarti ya? Enggak. Belum pernah itu. Terus saya langsung aja ke pertanyaan. Ada statement Guru Gembul perihal ikut berkomentar tentang nasab. Saya langsung nanya, apakah Guru Gembul setuju dengan teori Kiai Imaduddin Dalam hal nasab? Dalam hal, jadi gini, sebenarnya nasab yang dimaksud itu Rabi'atul Alawiyah, ya, yang kemudian Rabi'atul Alawiyah itu diklaim oleh Ustadz Imaduddin, ya, ya, bahwa itu tidak tercatat secara dalam sejarah. Nah itu memang benar. Jadi silakan aja, bahkan orang-orang yang mendukung Rabi'atul Alawiyah juga tetap sampai sejauh ini belum mampu menunjukkan jawaban atas tantangan dari Kiai Imad itu, bahwa ada nggak catatan tertulis yang pertama yang sezaman dengan itu. Kalau tidak ada ya sudah, karena secara historis kan ini bincangnya itu adalah ilmiah ya. Yeah. Dalam metodologi ilmiah itu atau metodologi historis itu, bahwa sesuatu itu disebut ada kalau ada catatannya. Kalau tidak ada maka disebutnya bukan historis, atau semi historis. Jadi misalkan apakah Wali Songo itu ada atau tidak ada? Nah ini sejarawan itu setuju bahwa Wali Songo misalkan ada, tetapi cerita-cerita tentangnya itu ahistoris. Tapi tokohnya itu ada, tapi ceritanya tidak. Kenapa? Karena tidak ada catatan sejaman. Jadi mau percaya mau enggak ya terserah. Cuman ini mah secara historis metodologinya tidak mengizinkan kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak ada catatan paling awalnya atau catatan yang sezaman dengannya. Nah karena itu maka secara historis kita tidak menemukan ada sejarawan yang akan mendukung bahwa, saya mohon maaf ya, bahwa Ba'alawi itu ada rangkaian ininya itu ada. Itu gak ada secara historis. Ya, saya yang pertanyaan yang belum dijawab sih. Berarti Guru Gembul ini setuju dengan apa? Setuju dengan karena karena itu menggunakan metodologi, menggunakan metodologi. Kalau misalkan menggunakan syariah, nasab, apa segala rupa ya itu silakan. Tapi secara metodologi ilmiah kita tidak menemukan bukti bahwa Ba'alawi itu atau misalkan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi. Jadi secara historis tidak ditemukan, secara tes DNA kita kemarin beberapa menemukan sampelnya juga tidak ketemu. Jadi secara ilmiah sudah konklusif. Kalau bicara tesis kan Kiai Imad kan punya tesis kan. Kalau tesis pasti kan ada penguji. Dan penguji harusnya kan levelnya lebih tinggi daripada yang diuji. Logikanya kan gitu. Kalau kita kuliah, kita mau tesis, berarti kan yang uji-uji orang lebih paham setidaknya tentang apa yang diujikan. Iya bisa seperti itu lalu. Nah, tesis ini kan Kiai Imad belum ngomong tuh dia tesis di universitas mana atau di mana. Tesis di ini. Jadi dia nggak ngambil bahwa dia tesisnya lulus di sini dari universitas apa dan sebagainya. Dia menyebut ini tesis kurang lebih pikirannya adalah karena dia karya ilmiah yang mengikuti metodologi ilmiah gitu. Jadi sesuatu misalkan gini, saya ini mengklaim bahwa ini adalah tesis. Ya boleh saja, tapi belum teruji. Yang nggak disebut tesis juga nggak apa-apa. Tapi itu sudah mengikuti metodologi ilmiah, gitu. Jadi misalkan saya mengajukan sebuah tesis. Tesis ini belum diuji, belum ada antitesisnya. Ya tidak apa-apa. Tapi kan saya berhak untuk menyatakan bahwa ini adalah tesis. Iya berapa aja sih. Secara validasi kan kalau kita bicara tesis kan nggak ada validasi untuk pengakuan karya dia sebagai tesis itu kan. Karena itu maka kalau misalkan terkait dengan polemik Ba'alawi ini kita sama-sama menyarankan untuk cepat selesai. Tesis ini dibuktikan dalam diskursus ilmiah, dalam dialektika ilmiah. Jadi misalkan Kiai Imad melontarkan sebuah tantangan.
ada nggak, ditemukan nggak bahwa kitab sezaman yang menceritakan tentang Ba'alawi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selama itu belum ada ya sudah selesai di situ. Jadi anggaplah bahwa itu bukan tesis, anggaplah itu skripsi atau anggaplah itu karya ilmiah anak SMA dan sebagainya. Tapi kan pertanyaan itu belum dijawab. Makanya nanti kalau misalkan mau ya silahkan, saya mohon maaf tapi kemarin Robitoh Alawiyah setahu saya tidak menyanggupinya. Tapi silahkan ini Robitoh Alawiyah itu ditunjukkan kepada para sejarawan. Ini kan ditunjukkan kepada orang yang memang memiliki metodologi ilmu terkait dengan sejarah, terkait dengan nasab. Silahkan itu dipublikasikan. Kemudian kita sama-sama melakukan verifikasi. Itu sebenarnya adalah cara untuk menghentikan polemik ini. Kan begitu. Betul. Jadi yang pertanyaan saya itu standar tesisnya Kiai Imad itu kan pasti tesis ada standar apalagi ini berbicarakan nasab pasti kan ada standar secara syar'i Islamiyah kan. Ada nggak standarnya itu yang dipakai apa itu? Karena misal contoh kalau dia bicara nasab tercatat atau enggak. Contoh mungkin saya menganalogikan gini. Mungkin saya nikah istri 2 atau 3 lah gitu kan. Anak ada 10. Tapi 3 yang tercatat. Yang 7 tidak tercatat. 7 ini kan bukan berarti bukan anak saya kan? Iya. Memang bukan, tapi makanya ini prinsipnya adalah dalam metodologi ilmu. Jadi misalkan gini, misal ya, para sejarawan sampai sekarang itu bersepakat bahwa peradaban di Indonesia itu dimulai di awal abad Masehi atau bahkan sebelum abad Masehi. Dipercayai. Kenapa? Karena bukti-buktinya banyak. Tetapi sampai sekarang kerajaan tertua di Indonesia tetap disebutnya Kutai. Kenapa? Karena dia yang memiliki catatan tertulis di zaman itu. Jadi sejarah itu metodologinya dimulai dari apakah dia memiliki catatan atau tidak. Itu aja, sesederhana itu. Jadi kan ini saya mohon maaf, misalkan inilah yang kemudian membedakan sejarah misalkan dengan tarikh. Dengan tarikh gitu ya dan sebagainya. Kenapa? Karena sejarah itu benar-benar kita harus melakukan kritik terhadap sebuah sumber, apakah sumber ini valid atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengkritik sumber ini valid atau tidak kalau tidak ada catatannya? Jadi mulai dari awal itu adalah catatannya. Tapi kan mungkin saja tidak tercatat, ya sangat mungkin. Mungkin, tapi itu tidak masuk dalam sejarah. Itu bisa dimasukkan ke dalam kabar burung, bisa dimasukkan ke dalam mitos, bisa dimasukkan apa? Karena yang dimaksud dengan ilmu itu harus teruji secara empiris. Kita hanya bisa menguji kalau ada buktinya, dan bukti yang dimaksud itu adalah catatan. Nah, begitu sederhananya dalam sejarah tuh gitu. Terus ada beberapa statement Kiai Imad itu bilang Yaman pun tidak mengakui Ba'alawi. Sedangkan dari pihak Yaman pun membantah itu, dianggap hoax karena mereka mengakui Ba'alawi ini ya benar gitu. Di Yaman itu diakui dan bahkan sebagian orang di Saudi Arabia juga mengakui itu dan banyak juga mengakui itu. Nah, tapi kita gak lepas dari itu karena kan premisnya itu gini nih. Jadi ada klaim teologis. Klaim teologis bahwa sekelompok orang ini adalah keturunan Nabi. Kapan klaim teologis itu dimulai? Dimulainya ketika kaum Ba'alawi itu memperkenalkan Robitoh Alawiyah. Dan catatannya, kapan itu terjadi? Sekitar tahun 1900-an awal. Begitu kan? Nah, bolehkah itu kita percayai? Boleh, silahkan. Mau percaya atau tidak itu boleh. Tetapi secara historis. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengambil kacamata atau sudut pandang bahwa wah, kita harus ngelihatnya berdasarkan dengan ilmu-ilmu tradisional yang berkembang pada saat itu, ya silahkan. Tapi kalau judulnya adalah tesis, judulnya adalah ilmiah. Maka syarat pertama dan utamanya itu adalah bahwa dia harus memiliki bukti tertulis. Itu aja. Nah, jadi kalau tidak ada bukti tertulis, nah dari mana cerita bahwa tidak ada bukti tertulis? Ceritanya adalah dari tahun sekian sampai tahun sekian tidak ada bukti tertulisnya. Ya sudah, selesai. Ini sama seperti metodologi yang digunakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Jadi Imam Bukhari misalkan, mungkin saja hadis ini tuh memang dari Nabi.
sangat mungkin. Tapi karena dari satu orang ke orang rantai berikutnya itu tidak ditemukan, betul, bahwa orang yang dimaksud itu tidak ketemu, maka hadis ini dianggapnya doif atau bahkan palsu. Betul kan? Betul. Walaupun Bukhari itu membuka kemungkinan, saya sangat percaya atau mungkin saja ini. Tapi karena tidak ada catatannya, ya sudah, apa boleh buat. Lebih baik menganggap bahwa lebih baik berhati-hati sehingga menyebut bahwa hadis ini tidak tercantum daripada mencantumkan hadis yang kemungkinannya salah. Kan begitu. Nah, jadi metodologi ilmiah yang kita kenal, metodologi historis sejarah itu kan ada beberapa langkah. Di antaranya adalah mengumpulkan sumber, kemudian melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber itu. Verifikasi itu ada eksternal dan internal. Ini adalah kebudayaan Islam. Jadi metodologi ilmiah yang kita kenal itu diambilnya dari ketika Imam Syafi'i kemudian membuat sebuah metodologi bagaimana cara membenarkan bagaimana cara mengetahui hadis sahih dan hadis yang tidak sahih, dan kemudian ini diaplikasikan oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad kemudian puncaknya itu adalah di Imam Bukhari, dan kemudian Imam Muslim, dan dilanjutkan oleh imam-imam yang lain, Abu Dawud, Nasai dan sebagainya. Kan begitu. Nah, metodologinya itu bagaimana? Di antaranya adalah betapapun kita meyakini bahwa satu dalil itu, katakanlah misalkan ya, kayaknya sih ini benar dari Nabi gitu. Tapi kalau tidak ada catatannya, ya selesai. Atau semua catatannya terpercaya, tapi satu orang yang ini tuh bohong gitu, ya udah selesai, tidak dianggap, kan begitu. Jadi apakah Kiai Imad itu bohong dan sebagainya, ya itu mah terserah. Cuman ada satu tantangan yang sampai sekarang belum terjawab, yaitu tidak ada catatan sezaman terkait dengan nasab itu. Ya udah, secara historis selesai. Ya, saya lanjut lagi. Tadi kan dibilang Ba'alawi masih diragukan lah dalam konteksnya kan keturunan Nabi kan gitu kan. Sedangkan di luar negeri kan ada lah Ba'alawi, tapi namanya kan bukan Ba'alawi, Nakobah. Itu namanya Nakobah, dan beberapa negara kan mengakui gitu loh, bahwasanya Ba'alawi ya emang durian Nabi kan gitu. Ya, pengakuan-pengakuan itu kan dari taklid. Jadi ya kan ngikutin aja gitu. Ya karena itu sudah menjadi sesuatu yang umum, ya udah ikutin aja, gak apa-apa. Ya kan dari pihak luar kan Nakobah Yaman, dari pihak yang lain juga mencatat nasabnya keturunan mereka ke Rasulullah, kan mengakui bahwasanya Ba'alawi itu juga bagian dari keturunan Nabi kan gitu. Kalau emang ini saya hanya pikiran saya. Kalau emang ini tesisnya Kiai Imad ini benar, pasti banyak itu ulama-ulama luar negeri, ulama-ulama yang benar-benar keulamaannya, pemahaman agama yang bagus, pasti akan mengakui. Nah, ini bukan soal pemahaman keagamaan. Jadi misalkan tokoh-tokoh besar NU sampai sekarang misalkan, atau yang sudah wafat kemarin, Hasyim Asy'ari. Ya, Hasyim Asy'ari mengakui. Tapi kan mengakuinya itu taklid. Bukan beliau melakukan penelitian nasab secara keseluruhan, kan tidak. Karena ilmu nasab itu adalah yang jarang banget gitu di. Ya, Guru Kumpul bilang pengakuan Kiai Hasyim Asy'ari almarhum taklid, bisa memvonis taklid itu dari mana, kan tidak ada penjelasan dari beliau. Memang tidak ada penjelasannya, tapi kita juga tidak menemukan bahwa beliau pernah melakukan penelitian sendiri. Siapanya? Almarhum. Iya, ada nggak? Ya kan? Ada nggak bahwa beliau melakukan penelitian sendiri untuk membenarkan atau menyalahkan rangkaian nasab itu? Ya, ulama-ulama sebelum muncullah, ini hanya kita ngobrol ya. Ulama-ulama yang dulu ya, yang sudah keilmuannya sudah sangat tinggi lah. Tidak ada tuh yang biasanya mempermasalahkan soal nasab atau apa. Mungkin mereka sudah pernah meneliti, cuma mereka tidak publik karena mengakui. Ya itulah makanya secara historis, kalau misalkan ada Hasyim Asy'ari yang sangat fenomenal, sangat luar biasa kontribusinya terhadap masyarakat Indonesia itu, ulama sebesar itu kok mengakui? Karena secara historis beliau tidak pernah diketahui mengeluarkan kitab atau pernah diketahui melakukan penelitian terhadap nasab. Benar kan ya? Nah, ya udah selesai. Jadi maksudnya gini, kita dalam hal ini, atau saya setidaknya dalam hal ini kita berbicaranya soal ilmiah. Dalam hal yang ilmiah itu benar-benar sangat saklek gitu. Benar-benar sangat ya sudah. Jadi maksudnya gini, ada seorang yang ya kayak tadi itu, ada seseorang yang tewas terbunuh. Pasti ada yang membunuhnya kan? Tapi kalau tidak ada bukti, ya udah selesai. Kita tidak akan bisa menuduh siapapun.
Semudah itu. Tapi teori untuk membuktikan pembunuhan kan itu ada. Iya, ada. Ya misalkan, ya makanya tadi bahwa dia ketahuan dibunuh, checklist. Ya. Siapa yang membunuhnya, tidak ada buktinya, ya udah selesai, kasusnya ditutup, kan gitu. Ya. Nah, termasuk juga ini dalam hal ini, apakah Ba'alawi itu benar atau tidak? Ya lihat aja ada nggak naskah sezamannya. Kalau tidak ada ya sudah selesai. Tapi kan diikuti oleh para ulama-ulama yang lain. Misalkan ulamanya mana? Coba ikutin satu-satu. Gus Dur misalkan. Gus Dur sangat menentang misalkan pada waktu itu Habib Rizik gitu. Ya, tapi itu kan tidak ke individu bukan ke lembaga. Enggak, maksudnya iya Gus Dur. Gus Dur itu ulama besar, dianggaplah wali dan pernah bersengketa misalkan dengan Pak Habib Rizik. Iya. Tapi walaupun demikian, Gus Dur tidak pernah menyerang Pak Habib Rizik melalui nasab. Iya. Artinya Gus Dur berarti setuju dengan nasab itu. Begitu kan? Berarti Gus Dur mengakui nasab itu. Nah, apakah Gus Dur mengikuti nasab itu gara-gara taklid atau karena sudah melakukan penelitian? Ternyata tidak terbukti Gus Dur melakukan penelitian terkait nasab ini. Ada buktinya? Kan tidak ada. Maka ya sudah selesai. Secara ilmiah selesai. Terus dikatakan lagi bahwasanya Wali Songo itu kan dzurriyyah Nabi. Tidak terbukti. Tidak ada nggak yang tadi bilang sezaman bisa membuktikan nggak kalau emang Wali Songo itu dzurriyyah Nabi kan gitu. Saya mohon maaf tapi Wali Songo juga Wali Songo keadaannya itu ada. Ya waktu ada. itu. Tapi apakah keturunannya dari di mana sampai sekarang itu masih diperdebatkan secara historis. Misalkan salah satu Wali Songo yang paling tua itu adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Dari manakah dia? Ada yang mengatakan dia dari Cina, ada yang mengatakan dia dari Kamboja, dari Champa gitu ya. Ada yang mengatakan dia itu dari Iran dan sebagainya. Ada yang orang mengatakan itu adalah orang lokal gitu dan sebagainya. Kita tidak menemukan bukti konklusif atas hal itu. Nah, kalau bukti konklusifnya saja tidak ada, maka nasab Wali Songo pun saya mohon maaf secara ilmiah tidak bisa kita akui. Ini ilmiah ya. Jadi ilmiah itu benar-benar saklek, ada buktinya, kita verifikasi. Ya jadi, secara tesis yang dipakai Imat kan. Iya. Kalau ada buktinya nih. Jadi misalkan kasus pembunuhan tadi itu ada pisaunya dan ada sidik jarinya. Itu bukan langsung dituduh. Kita baru bisa memverifikasinya. Nah, kalau tidak ada ya sudah semudah itu. Jadi saya juga sebenarnya dalam nasab Ba'alawi ini banyak orang yang akhirnya mengait-kaitkan dengan Wali Songo versus Ba'alawi yang lokal gitu dan sebagainya. Kita tidak menemukan bukti konklusif atas hal itu. Nah, kalau bukti konklusifnya saja tidak ada, maka nasab Wali Songo pun saya mohon maaf secara ilmiah tidak bisa kita akui. Ini ilmiah ya. Jadi ilmiah itu benar-benar saklek, ada buktinya, kita verifikasi. Ya jadi, secara tesis yang dipakai Imat kan. Iya. Kalau ada buktinya nih. Jadi misalkan kasus pembunuhan tadi itu ada pisaunya dan ada sidik jarinya. Itu bukan langsung dituduh. Kita baru bisa memverifikasinya. Nah, kalau tidak ada ya sudah semudah itu. Jadi saya juga sebenarnya dalam nasab Ba'alawi ini banyak orang yang akhirnya mengait-kaitkan dengan Wali Songo versus Ba'alawi gitu. Kemudian ini imigran Yaman, ini Yahudi dan sebagainya. Saya nggak ikutan dengan sentimen-sentimen yang seperti itu. Maksudnya apakah hanya gara-gara dia berasal dari Yaman berarti dia salah atau benar? Ya enggak. Dia suci atau enggak? Ya enggak. Apakah hanya gara-gara dia memiliki garis keturunan Nabi dia kemudian pasti akhlakul karimah? Kan enggak juga. Jadi saya tidak ikutan pada polemik-polemik yang seperti itu. Sesederhana bahwa saya membutuhkan bukti ilmiah secara historis, ya udah bisa aja saya terima. Bukan untuk diterima tapi untuk diverifikasi. Nah, udah kalau tidak ada ya sudah. Makanya sesederhananya adalah ada catatan sezaman, kemudian Ba'alawi kalau mungkin untuk bisa menghentikan polemik ini, silahkan tunjukkan catatannya kepada masyarakat secara publik. Biarkan para sejarawan itu mengujinya. Nah, sejarawan itu siapa? Orang yang memiliki metodologi untuk menguji itu. Orangnya siapa itu? Ya banyak ya. Semua yang memiliki metodologi, kan kita nggak sebut nama. Pokoknya orang-orang yang mampu aja. Orang yang misalkan... Jadi kan ini ada polemik. Jadi misalkan gini nih, di situ ada yang ngebunuh, sisa 2 orang. Siapa pelakunya? Satu di antara 2 orang ini. Kan begitu. Nah, ya udah dua-duanya diuji secara publik. Tapi kan itu kan pernah kita tonton tuh di YouTube, Kiai Imat tuh diajak debat untuk pembuktian soal nasab itu. Kalau nggak salah di mana itu ya? Iya.
Gak hadir ya? Gak hadir dia kan, malah mewakilin yang Gus dari Aceh. Iya, yang gak bisa jawab apa-apa. Yang gak bisa jawab apa-apa juga mentah, jadinya kan lah lu mau ngajak debat, tapi yang punya tesis aja gak hadir, diwakilin orang lain ya pasti kan gak mewakilin pemikirannya dia kan. Lah terus maunya seperti apa kan gitu kan. Ya, kalau memang harus debat ya hayo kan gitu. Sejauh yang saya tahu debat tuh udah 2 kali atau 3 kali. Iya, cuma kan Kiai Imad gak hadir. Hadir. Sama Robito? Iya hadir. Jadi yang pertama tuh gak hadir. Iya. Nah kemudian yang via Zoom sama apa lagi itu hadir di YouTube juga sudah ada. Debat itu terjadi. Dan pada akhirnya berdebatnya itu bukan pada masalah fakta-fakta, tapi pada interpretasi. Jadi emangnya kalau tidak ada bukti sezaman berarti tidak ada kan ya, jadi pertanyaannya pada masalah-masalah interpretatif. Kita berbicara dalam konteks ilmiah. Kalau misalkan ya dalam konteks ilmiah ini adalah ada sebuah bukti yang bisa kita uji. Kalau tidak ada bukti yang tidak bisa diuji, ya bagaimana kita mau mengujinya? Kalau kita tidak bisa menguji sesuatu, ya bagaimana kita bisa mempercayainya dan bagaimana kita bisa menerimanya? Ya gitu. Tadi saya tertarik balik bahas kalau tadi kan nasab tuh. Terus menuju lagi tadi disebut sama Guru Gembul kan DNA. Kemarin ada DNA salah satu Habib ya yang sempat viral itu kan, ternyata DNA-nya nggak nyampe ke sana. Setahu saya, sependek saya tahu, kalau DNA itu kan pembuktian untuk nasab yang bahasa keturunan yang pendek, bukan jangka panjang. Bisa sampai panjang. Misal saya keturunannya, saya punya anak nih, sama anak siapa yang diragukan? Kan masih tes DNA itu anak saya bukan. Tapi kalau udah panjang, bisa jadi nanti saya ketika tes DNA saya ada darah turusan Ubaidillah misal, bisa jadi kan? Apakah saya langsung diakui sebagai Balawi? Kan enggak juga. Tapi tes DNA tuh bisa gitu. Secara aklamasi saya bisa diakui sebagai misal DNA-nya ada. Kalau Balawinya itu apakah dia mau menerima tes DNA itu atau enggak, ya itu mah urusan Balawinya. Cuman misalkan gini, keturunan Genghis Khan sekarang itu bisa dicari. Dan sudah ada dicari. Jadi siapa keturunan Genghis Khan siapa aja, karena memang memiliki identitas DNA yang berbeda, yang khas dengan orang lain, itu bisa. Jadi maksudnya udah banyak, coba misalkan diklik sekarang di googling gitu ya, misalkan keturunan Genghis Khan gitu. Bahkan para ilmuwan sekarang sampai bisa memperkirakan berapa jumlah populasinya di dunia modern itu berapa banyak, itu sudah bisa melalui tes DNA. Jadi sebenarnya tes DNA itu bisa bukan hanya gara-gara saya diambil sampelnya, kemudian ini diambil sampelnya, kemudian disatukan, wah ini klop di bagian ini, ya enggak sesederhana itu. Jadi kemarin misalkan saya berbincang dengan Pak Sugeng dari BRIN yang tes DNA itu, beliau mengatakan bahwa saya bisa melacak bahkan sampai Nabi Ibrahim. Karena apa? Jadi misalkan saya dengan Bapak dites sama-sama tes DNA. Nah, ini bertemu nenek moyangnya di tahun berapa itu bisa ketemu. Nah, yang Ba'alawi itu bertemunya satu sama lain, yang satu dengan yang lainnya itu sampai di rentang usia misalkan 40.000 tahun gitu. Ya, nah artinya kalau misalkan mereka keturunan Nabi, berarti harusnya bertemunya itu sekitar 1.500 tahun yang lalu, bukan 40.000 tahun yang lalu. Nah, itu bisa dilacak sebenarnya. Nah, untuk bisa mengetahui ini, serahkan kepada ahli DNA. Yang tadi serahkan pada sejarawan. Kalau misalkan kita mau menyerahkan kepada ahli syariah misalkan, ya silahkan. Tapi itu dianggapnya dalam konteks ini tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Karena yang syariah berarti bahwa kita harus sesuai dengan apa yang kita percayai. Sedangkan metodologi ilmiah, kita harus tidak percaya pada sesuatu yang tidak terbukti. Jadi epistemologinya lain. Nah, karena ini judulnya adalah diklaim sebagai tesis, maka kita anggap ini sebagai penelitian ilmiah. Nanti apakah benar atau salahnya, ada sebuah tantangan. Silahkan buktikan. Nah, makanya untuk bisa membuktikan itu, mari kita buka. Terbuka aja semuanya. Catatannya kita buka semuanya. Tes DNA-nya kita buka semuanya. Kalau mau ngambil secara ilmiah. Tapi ada sedikit menurut saya aneh ya, ada beberapa kitabnya, salah satu kitabnya karangan Kiai Imad itu kan mentasik salah satu ulama, di mana ulama itu salah satu nakoba, di nakobanya mengakui kalau Ba'alawi itu
emang durian Nabi kan gitu. Tapi sama Kiai Imad ini ditasik si pemahamannya ulama itu. Ya karena ini ya kan aneh. Si itu nggak percaya Ba'alawi tapi gurumu percaya kan gitu. Iya makanya. Makanya. Gurunya percaya kalau Ba'alawi itu nasab tersambung kepada Nabi. Lah muridnya nggak percaya kan agak aneh aja kan. Jadi gini nih, proses berpikir kita itu ini gini ya, proses berpikir yang paling rendah atau cara berpikir kita yang paling rendah adalah ketika kita dapat berita, kita langsung percaya. Itu terendah. Yang terendah kedua adalah kalau kita mendapatkan informasi, kita lihat siapa orangnya. Siapa yang menyampaikannya. Itu benar atau tidak. Betul. Yang ketiganya itu menggunakan otoritas, disebutnya otoritas. Tapi itu kan masih mungkin salah. Ya, yang ketiganya itu adalah kita mendapatkan sebuah informasi lalu kita uji dengan diri kita sendiri, apakah itu benar atau salah. Kemudian yang keempat itu adalah kita menguji menggunakan metodologi yang sudah memiliki pakem. Misalkan Universitas Anu mengeluarkan sebuah tesis. Nah, itu kan berarti sudah ini gitu ya. Universitas Anu berarti ini sudah masuk jurnal ilmiah misalkan, katakan seperti itu. Nah, kalau misalkan levelnya pada masih menurut, tapi kan menurut ini diterima, menurut itu tidak diterima, menurut ini diterima, menurut itu tidak diterima, itu masih level 2 misalkan. Dan kita gak bahas ini, saya juga gak bahas misalkan tesis Kiai Imad itu benar atau salah dan sebagainya. Saya hanya mendasarkan sebuah argumentasi yang paling sederhana secara ilmiah. Secara ilmiah metodologi pembuktian itu membutuhkan sesuatu yang harus bisa dibuktikan. Kalau tidak ada ya sudah. Jadi gitu. Nah, sekarang masalah yang utama berkembang di masyarakat itu hanya bukan sekedar nasabnya itu. Tetapi ada orang-orang yang mengklaim tentang nasab itu dan menyalahgunakan. Jadi misalkan ada yang memalsukan ajaran Nabi, tapi dianggapnya itu adalah ajaran Nabi. Itu kan ada kemudian yang mengatakan bahwa misalkan ya seseorang bisa masuk surga dan neraka itu tergantung kecintaan dia kepada habaib dan lain sebagainya. Nah, sentimen saya justru terkait dengan masalah itu. Kalau misalkan masalah masalah yang tadi benar atau salah, saya sudah selesai. Karena secara ilmiah, kecuali ada yang membuktikan sebaliknya gitu. Tapi secara ilmiah udah selesai. Gak ada bukti ya udah selesai gitu. Saya nggak termasuk orang yang percaya bahwa kalau ada sebuah berita, kemudian berita ini disampaikan oleh Pak Jokowi gitu, kemudian saya tiba-tiba langsung percaya, ya enggak. Enggak juga. Jadi misalkan ketika ulama ini mengatakan demikian, kemudian saya percaya, ulama ini kemudian mengabaikan, kemudian saya percaya. Saya juga enggak termasuk yang seperti itu. Sederhananya adalah buktikan. Kalau misalkan tidak ada buktinya, ya udah kita buka sama-sama. Yang catatan itu silahkan dibuka. Kalau mau pakai tes DNA silahkan dibuka. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian apa? Tapi ya dipublikasikan. Jangan sampai ada klaim-klaim sepihak. Klaimnya dipublikasikan, tetapi bukti-bukti yang mendasarinya tidak dipublikasikan. Ya, masalahnya di sini tuh ada rentetan, Guru Gembul ya. Kalau saya cuma menganalisa, saya nggak bicara di sisi agama ya, karena saya tidak paham tentang nasab, tidak paham tentang DNA, dan tidak paham dalam hukum agama gimana cara membuktikan nasab. Kan itu pasti di agama juga dibahas itu. Itu dalam fikih sebenarnya. Iya, dalam fikih kan itu kan orang-orang yang paham di urusan agama. Saya walaupun saya pernah mondok, tapi saya nggak paham dalam hal itu kan gitu kan. Ya, saya nggak akan bicara sesuai di luar kemampuan saya kan gitu kan. Yang agak aneh ya, mungkin beberapa orang mungkin merasakan. Ada beberapa emang dianggapnya habaib mungkin ya, jadi beberapa golongan ya karena dia nahi mungkar lebih nyata langsung ngelawan kebatilan gitu. Seperti halnya contoh Habib Rizik sehingga dimusuhi dulu kan, sehingga beliau dikejar tinggal di Mekah, di Saudi kan gitu kan. Beliau difitnah dengan ini itu. Terus beliau alhamdulillah bisa pulang dan menyelesaikan urusan pidananya kan walaupun secara itu tidak terbukti kan. Dibatalkan oleh MK soal UU ITE-nya. Yang terus nggak lama lagi itu ada rentan, nggak lama lagi itu ada yang namanya Habib Bahar bin Smith
ya mungkin ya itu habaib kan. Walaupun beliau itu sayyid, dengan perilakunya beliau, orang kan punya gaya sendiri-sendiri gitu kan. Cuma emang beliau kan menyandang sebagai sayyid, sebagai habaib, maka jadi sorotan masyarakat gitu kan. Tindak perilakunya beliau pasti kan jadi contoh kan gitu kan. Tapi itu kan terus ada lagi mungkin yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan kan gitu kan. Tapi kan itu kan kalau emang tidak benar ya kan bisa jadi itu benar menurut diri pemahamannya beliau. Dan ada mungkin yang tadi dibilang ada oknum di daerah Cimahi seorang habaib. Pertanyaan apakah benar habaib? Sedangkan kalau bilang habaib orang-orang awam kan simpel. Tinggal kelihatan orang mancung kasih kopiah, gamis, yes, sorbanan. Habaib tuh duduk di depan pasti orang salaman semua itu. Ya karena dikiranya kan habaib. Sedangkan enggak semua orang Arab orang yang mancung itu habaib gitu kan. Jadi gini, ya itu kan bisa ngerusak daripada citra itu habaib ke Ba'alawi sehingga sekarang kan muncul semua itu. Sekarang yang dulu ini bertahap nih. Setelah itu Habib Lutfi kan di kalangannya Nahdliyin kan dihormatin lah, diseganin lah, bisa dilihat kan karena Habib Lutfi kan dekat sama kekuasaan, sehingga dihormatin. Minggu-minggu ini, hari ini beliau dihabisin tuh. Dengan isu soal bisnis makam palsu kan. Dan itu kayak terstruktur gitu loh. Itu menurut analisa saya sih. Terus muncullah dengan DNA, kenapa nggak dulu dan isu-isu ini kan ya kayak hampir mirip gitu loh. Jadi gini, pertama saya harus mendeklarasikan dan saya sudah sering mendeklarasikan. Kalau misalkan saya membahas tentang sesuatu, maka saya tidak akan berpihak pada pihak. Jadi saya akan mengabaikan misalkan tentang Pak Habib Riziknya. Dan kalaupun misalkan ada cerita, misalkan chat mesum dan sebagainya, saya gak akan bahas. Karena itu adalah urusan privasi. Bukan kapasitas, bukan soal kapasitas. Itu adalah soal privasi. Jadi saya hanya akan berbicara tentang masalah-masalah publik. Jadi kalau misalkan Pak Habib ini pacaran sama itu, ya itu mah urusan dia dan saya nggak akan ikut campur soal itu. Dan saya juga nggak akan peduli dengan itu. Dan saya akan menutup mulut saya dari membicarakan aib orang lain. Kalau itu memang aib, saya nggak akan bicara itu. Yang saya berbicarakan itu adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan urusan-urusan publik. Ketika misalkan ada sebuah klaim dan klaim itu berdampak pada urusan publik, maka saya ikut mengomentarinya. Nah, terkait misalkan Pak Habib Rizik. Ketika Pak Habib Rizik itu dikejar-kejar di jalan tol, itu saya termasuk yang membela beliau. Dan saya termasuk orang yang mengatakan bahwa polisi pada waktu itu diduga keras melakukan rekayasa. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa CCTV selalu hilang di TKP atau rusak. Itu saya akan membela beliau. Tetapi kemudian pada giliran bahwa ketika beliau dipanggil ke pengadilan, beliau malah umroh dan tidak balik lagi, saya termasuk orang yang mengkritik Pak Habib. Karena apa? Karena dalam Islam pengadilan adalah tabayun, adalah modal klarifikasi. Di satu sisi saya akan membela Pak Habib Rizik terkait dengan kasus yang itu. Tetapi di sisi lain terkait dengan misalkan beliau tidak menerima undangan pemerintah untuk datang ke pengadilan dan hal yang semacamnya. Alasannya apa? Alasannya adalah karena hijrah untuk menghadapi pemerintahan yang zalim dan sebagainya. Saya mengkritik, saya tidak setuju. Karena apa? Karena tabayun justru malah dihilangkan. Sehingga apa? Justru para pembenci, para pendengki malah menjadikan isu ini bahwa chat mesum itu bukti nyata. Buktinya apa? Buktinya Pak Habib tidak mau klarifikasi dan sebagainya. Kan malah berita liarnya beredar kemana-mana. Jadi saya akan abaikan Pak Habib Riziknya. Saya melihat tindakan-tindakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua misalkan Pak Habib Bahar itu gayanya keras. Saya juga tidak peduli pada Pak Habib Baharnya karena itu adalah urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak memiliki metodologi untuk bisa menemukan apakah beliau dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak. Tapi yang jadi masalah itu adalah misalkan ketika Pak Habib mengeluarkan hadis-hadis yang tidak ada riwayatnya. Jadi misalkan siapapun yang membenci Habib itu berarti adalah orang anak zina atau apa. Itu kan tidak ada hadisnya. Saya sebutkan bahwa itu tidak ada hadisnya. Itu berpotensi besar itu adalah hadis dhaif atau palsu. Mungkin palsu. Ya saya harus sebutkan itu. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah publik. Umat Islam harus mendapatkan hanya dari Quran dan Sunnah saja terkait masalah-masalah yang disakralkan. Kalau misalkan dia mengatakan misalkan ya
bahwa menurut hadis Nabi, saya ini adalah orang yang langsung keturunan dengannya. Nah itu dipublikasikan, itu kan menjadi masalah publik. Ya saya harus klarifikasi, saya harus konfirmasi bahwa saya harus menjelaskan bahwa itu tidak ada dalam hadisnya. Kan begitu. Jadi bukan masalah soal keras. Nabi itu keras, tapi kerasnya itu ya masih ada dalam nilai-nilai etika. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, saya mohon maaf ya, jangan dipotong. Saya misalkan mengatakan Jokowi goblok gitu. Misalkan mengatakan seperti itu, saya nggak akan setuju dengan orang itu. Mau itu Pak Rocky Gerung, mau siapa, saya nggak setuju dengan itu. Karena apa? Karena itu menyerang secara pribadi. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mengatakan Presiden Indonesia goblok dan sebagainya, nah itu nggak bisa diterima. Bahkan ketika itu yang mengatakannya adalah ulama. Jadi dalam pikiran saya, ketika ada orang yang baik, dia berkontribusi kepada masyarakat, dia memberikan pencerahan kepada orang lain, dia mendamaikan orang-orang, dia kaya akan ilmu, dia mencintai ilmu, baru disebut ulama. Bukan sebaliknya, dia disebut ulama, lalu dia mengatakan apapun maka dia dibenarkan. Ya enggak seperti itu. Jadi terkait dengan Pak Habib, mau Pak Habib Bahar, mau Pak Habib Rizik dan sebagainya, secara pribadi saya nggak ikut campur. Demi Allah saya nggak ikut campur. Masalah aibnya saya juga nggak ikut campur. Tapi ketika ada urusan-urusan publik, terkait dengan misalkan mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Pak Habib Bahar pernah di sebuah pengadilan mengatakan ada seorang saksi itu memberatkan Pak Habib agar masuk penjara. Kemudian Pak Habib Bahar mengatakan apa? Kalau kamu tahu bahwa saya adalah dzurriyyah Nabi, kenapa kamu memberatkan saya menjadi saksi yang memberatkan saya? Nah itu kan bertentangan dengan syariah. Jelas itu bertentangan dengan syariah. Dalam syariah Islam, Ali bin Abi Thalib mengadu kepada seorang hakim bahwa baju zirahnya dicuri oleh orang Yahudi. Bukan dicuri, hilang, kemudian dipakai oleh orang Yahudi. Kemudian didatangkan orang Yahudi itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya udah kamu yang menggugatnya, ajukan kepada saya saksi-saksi. Ali bin Abi Thalib saksinya berapa? 2. Sudah memenuhi syarat. 2 laki-laki memenuhi syarat. Yang satu adalah budaknya, yang satu Hasan putranya. Lalu kata hakim apa? Hakim mengatakan bahwa kalau yang budak saya terima, tapi kalau yang anak kamu itu memenuhi syarat secara syariah, tapi bisa nggak kamu membuktikan bahwa anak kamu itu nggak punya tendensi untuk ngebela kamu? Kan itu anak kamu sendiri. Ali berhenti di situ, ya sudah. Baju zirah ini atau gamis ini, baju zirah sebenarnya, saya serahkan kepada orang itu. Dia tahu yang benar itu adalah dia itu pemiliknya, tapi karena dia mengikuti syariah, ada dalam pengadilan, dia kalah. Nah, apakah si hakim itu kemudian kamu menjatuhkan Ahlul Bait Nabi? Kan enggak. Jadi Ahlul Bait Nabi tetap tidak memiliki privilege. Ini bagaimana ceritanya di sebuah pengadilan dikatakan, kalau kamu mengakui bahwa saya zuriat Nabi, kenapa kamu memberatkan saya dalam pengadilan? Itu kan bertentangan dengan syariah. Sekali lagi, saya gak peduli lagi soal Pak Habibnya. Bahkan saya nggak peduli pada Bapak, nggak peduli pada siapapun, karena itu adalah urusan pribadi. Tapi urusannya berurusan dengan urusan publik, itu didengar sama orang sehingga orang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari ajaran Nabi. Kalau ini sudah disebut bagian dari ajaran Nabi, itu dosanya paling besar. Bikin bid'ah itu dosanya paling besar. Jadi kalau misalkan ada orang yang bikin ajaran-ajaran kemudian dipercaya bahwa itu adalah ajaran Nabi, kan itu dosanya paling besar. Kemarin ada seorang yang mengatakan, ada Pak Habib Novel mengatakan bahwa kalau ada orang yang berani mengkritik dan mengkoreksi para habaib, maka mereka itu seperti iblis. Nah ini kan gak ada dalilnya. Beliau bikin itu. Nah ya saya harus jelaskan. Coba di zaman Nabi. Tapi maaf saya potong sedikit. Tapi statement itu kan dia tidak menisbatkan itu sebagai hadis. Itu hanya statement dia. Bukan ini pernah dikatakan Nabi kan enggak. Iya memang tidak. Iya kan. Tapi itu bikin ajaran kan. Ya tapi kan itu bukan statement yang legalitasnya itu emang dari Nabi kan. Kalau orang bicara hadis pasti riwayat Bukhari atau Muslim pasti ada. Tapi kalau ya kayak kan nggak harus. Mungkin sekarang yang disorotkan habaib. Ada beberapa, kita harus fair. Ada beberapa pesantren yang pengurusnya kalau orang punya pesantren bisa distempel atau Gus atau Kiai. Bahkan kiainya merkosa puluhan santri sampai hamil kan gitu kan. Ya itu salah. Itu kan oknum bahasa kan. Berarti bukan soal oknum. Maksud saya adalah mau itu yang ngomongnya Habib, mau ngomong yang Gus, mau Kiai, ya itu salah. Ya, makanya saya gak peduli pada orangnya. Betul.
Saya gak peduli sama orangnya, mau dia namanya kiai, mau dia namanya presiden, kalau dia melakukan tindakan yang tercela ya udah salah, selesai di situ, gak bahas dia kelompok dari apa. Tadi kan bukan berarti yang tadi saya lanjut, misal ada kiai yang merkosa puluhan santrinya sampai ambil, ada yang lagi rame, ada anak kecil dipaksa untuk nikah tanpa saksi orang tuanya. Betul. Oleh oknum kiai atau siapa. Tapi kan bukan berarti semua kiai kayak gitu kan. Ya memang bukan berarti semua kiai seperti itu. Tapi coba misalkan begini ya. Ya makanya yang saya kritik itu adalah itu. Makanya saya gak mengkritik orangnya. Makanya saya gak mau peduli itu ada oknum atau bukan. Saya nutup mata dari orang itu. Saya melihat apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Gitu kan, sesederhana itu. Jadi misal ada orang, dia bukan habaib tapi mengatakan bahwa kakinya seorang habaib yang dia penzina, dia pemabok, dia narkoba adalah jauh lebih baik daripada kepalanya para kiai. Dia bilang seperti itu. Itu salah kan? Ya udah selesai. Benar kan? Salah kan? Ya udah selesai. Kalau dia emang nggak ada ajaran di agama ya harusnya kan salah gitu. Kalau emang nggak ada dalil ya. Betul. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi adalah misalkan bahwa Habib itu sekotor apapun, serusak apapun, sejahat apapun, dia tetap akan meninggal dalam kondisi yang suci. Itu pernyataan salah kan? Itu pernyataan yang salah. Oke. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Habib terbodoh itu lebih baik daripada 70 ulama terbaik. Oke? Itu lagi salah. Nah, saya gak peduli apakah dia yang mengatakannya itu adalah oknum atau bukan, tapi pernyataan itu salah. Itu pernyataan bukan suatu dalil, bukan suatu hadis atau bukan suatu ucapan Nabi kan gitu kan. Itu individunya orangnya. Bukan maksud saya adalah ketika itu dikatakan oleh petinggi-petinggi dari satu kelompok, maka orang akan mengira bahwa itu adalah bagian dari ajarannya. Jadi misalkan gini, Pak Presiden mengatakan Indonesia siap perang dengan Israel. Misalkan dia mengatakan seperti itu. Itu kan tidak mewakili semua orang. Ya memang tidak mewakili, tapi kapasitasnya sebagai presiden. Oke kan? Jadi kapasitasnya sebagai presiden. Sekarang ketika ada yang mengatakan bahwa misalkan ya, bahwa Habib itu nanti pasti meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun dia tukang narkoba apa segala rupa. Nah, itu disampaikan oleh siapa? Oleh ketuanya, oleh orang yang ada di jajaran teratasnya sebagai kapasitasnya sebagai itu. Nah, jadi ya udah selesai di situ. Kita gak bahas semua Habib. Misalkan di Indonesia apakah ada orang yang sangat saya hormati sebagai Habib? Ya banyak. Iya. Misalkan Habib Ja'far atau misalkan yang Quraisy Habib Novel, Jidan. Iya, itu kan saya sangat menghormati itu. Karena apa? Karena saya pedulinya hanya pada ajaran, pada apa yang dia katakan, pada apa yang dia lakukan. Saya nggak peduli pada sentimen-sentimen. Apakah dia berasal dari Yaman? Apakah darahnya Yahudi? Ya bisa aja darahnya Yahudi tapi beriman kan nggak apa-apa. Ya, jadi itu saya gak ikutan pada hal-hal yang semacam itu. Kita fokuskan ya seperti ajaran Islam. Ajaran Islam itu kita tidak boleh menghakimi seseorang berdasarkan pribadinya. Apakah dia pribadinya seperti ini seperti itu, ya gak peduli. Kita lihat tindakannya dan perbuatannya. Yang menjadikan dasar seorang beriman itu adalah hatinya, tindakannya, perbuatannya. Karena hati itu tidak mungkin bisa diukur oleh manusia, maka manusia hanya bisa mengukur perkataannya dan tindakannya saja. Ya sudah, saya hanya berbicara dalam ranah itu. Kan begitu. Jadi nanti ada yang ditanya kan, Pak Guru ini mondok atau enggak? Bukan urusan saya mondok atau enggak. Coba tanyakan ketika ada orang yang mengatakan atau mengeluarkan sebuah pernyataan atau ajaran atau bahkan diklaim sebagai ajaran dari Islam, kemudian saya katakan bahwa itu jangan lihat sayanya itu dari mondok atau tidak, tapi itu si pernyataan itu, si isi konten dari kata-katanya itu langsung tunjukkan itu benar atau salah. Kebanyakan dari kita itu kan a priori, kita sudah ada dalam satu kelompok, kemudian misalkan saya pendukung Pak Jokowi. Ya, jadi apapun yang dikatakan sama Pak Jokowi pasti benar dan dibela-belain. Kalau misalkan ada yang salah dibelain, kalau ada yang benar saya gak akan peduli sama hal yang semacam itu. Saya tidak ikut pada kelompok-kelompok yang semacam itu. Saya misalkan katakanlah kemarin saya tidak mencoblos Pak Jokowi, tetapi ketika Pak Jokowi misalkan berperilaku baik atau misalkan menurut saya baik, maka saya akan bela habis-habisan. Bahkan misalkan sampai tetes darah penghabisan. Kalau misalkan itu memang baik. Tapi kalau misalkan tidak baik, ya udah. Gitu kan? Iya. Jadi
kalau misalkan ada Habib yang mengatakan begini dan begitu, saya nggak akan melihat itu oknum karena saya bahkan tidak melihat pribadinya. Saya mengatakan itu kata-katanya salah, itu perbuatannya salah, itu kata-katanya benar, itu perbuatannya benar. Ya, tapi itu kan apa? Itu kayak terkesan tuh berjenjang gitu. Ya oke lah, kita sepakat. Soal jenjang tadi saya jawab langsung ya karena tadi udah gitu kan. Nah, kok ini jadi ada ukurannya. Jadi dulu itu Habib Bahar dulu yang diserang, terus kemudian ini Habib Rizik, kemudian sekarang yang ini. Jadi sekarang lebih ke lembaganya, orang individunya tetap aja banyak pengikutnya kan gitu kan. Juga banyak yang saya khawatirkan ini kalau ini tidak selesai, tidak duduk bareng-bareng, umat kan tidak paham tentang agama nih, apalagi tentang nasab, tentang Ba'alawi, Robito, umat kan nggak paham soal itu. Soal masalah ini, info ini menyebar di media sosial, semua orang bisa berkomentar baik buruk, orang yang sepakat dia bakalan diambil, yang nggak sepakat bakalan dia bela kan gitu kan. Sama halnya kemarin kejadian di Gresik itu, kayak Imad datang ke sana, ada yang gesekan di sana. Kalau ini sampai terjadi nggak sampai selesai gitu loh. Iya, makanya ya bakalan saya meyakinin rusuh. Saya kayaknya ya kalau ngelihat dari medsos ya. Medsos beberapa gerakan, karena mereka punya massa, sama-sama punya massa. Iya. Itu potensi untuk skala besar rusuh bisa jadi kalau tidak diselesaikan. Kita selesaikan. Tapi kenapa bisa muncul seperti ini? Kenapa bisa muncul kisruh ini? Sederhananya gini. Di zaman Soeharto itu tidak ada istilah-istilah yang privilege untuk Ba'alawi misalkan. Biasa-biasa aja. Bahkan ada menteri dari Pak Harto itu yang dari keturunan Ba'alawi dan biasa-biasa aja. Iya, seknek. Ya misalkan Ali Alatas misalkan gitu ya. Al-Atos gitu kan. Atau yang dan lain sebagainya, ya sudah selesai. Nah, jadi masalah itu adalah di awal tahun 2000-an itu muncul misalkan kelompok yang namanya FPI. Dan kelompok yang namanya FPI itu kemudian bikin gerakan-gerakan yang akhirnya menimbulkan perdebatan di antara kaum muslimin. Dan akhirnya Gus Dur versus Pak Habib Rizik dan sebagainya. Nah, pada waktu itu kelompok-kelompok yang Muhammadiyah, saya nggak peduli sama Habib, saya nggak percaya kok. Dan kalaupun percaya, saya tidak akan memberikan kepada mereka privilege. Yang NU, yang Persis, yang Al-Irsyad, yang Wahabi, ya saya juga nggak peduli sama yang gitu, karena iman dan takwa itu adalah penentunya. Yang jadi masalah itu NU. Nah, yang jadi masalah itu NU, Habib Rizik itu dari NU. Ya. Gus Dur juga dari NU. Nah, mulai pecahnya di situ kan. Nah, akhirnya terjadi pertikaian antara strukturnya NU dulu kan ya, Abaib juga kan ada yang jadi betul. Rais Am, jadi petinggi-petinggi kan. Betul. Nah, jadi ya udah. Nah, di situ tuh sebenarnya pertikaiannya udah masif, tapi gak ada satupun yang berani menyinggung masalah nasab, karena semuanya taklid itu memang keturunan Nabi. Tapi mereka udah jadi bara dalam sekam, udah punya kemarahan komunal dalam diri mereka. Saya tuh misalkan suka sama Gus Dur dan saya tidak enak dilecehkan sama Pak Habib Rizik yang begini dan begitu, dikatakan buta mata buta hati dan sebagainya, marah. Tapi habaib ya sudahlah. Kan gitu. Kebanyakan orang tuh gitu. Nah, kemudian ketika datang tesis Kiai Imad. Nah, tesis ini melegakan banyak orang yang oposisi terhadap habaib. Alhamdulillah, berarti saya benar-benar punya peluang besar untuk melakukan rangkaian serangan balik, karena kemarahan saya yang udah jadi sekam dalam diri ini saya keluarin semuanya. Nah, serangan itu kepada orang-orang yang awalnya itu menyerang Gus Dur, Habib Rizik. Kemudian ketika Pak Habib rada turun, yang naik Habib Bahar, serangannya kepada Habib Bahar. Nah, kemudian masalah berikutnya apa? Kemarin makam-makam itu dipalsukan. Nah, makam dipalsukan menjadi semuanya Ba'alawi. Nah, orang-orang NU yang ada di Jogja, orang-orang NU yang ada di Magelang, orang NU yang ada di Semarang dan sebagainya, kok leluhur saya diba'alawikan. Nah, ini akhirnya juga nyerang kepada, jadi sebenarnya kemarahannya sudah lama. Sejak tahun 2000-an itu. Cuman gara-gara ada ini yang mereka sebelumnya awalnya tidak berani melawan, karena
Ya gimana lagi lah, ini habaib gitu. Ya kita harus hormati bagaimanapun. Nah tiba-tiba muncul tesis bahwa mereka bukan keturunan, bahkan mereka keturunan Yahudi gitu kan. Ya, ada narasi tadi bicara muncullah tesis Kiai Imad, tapi kan belum tervalidasi kan itu kan. Sama tesis sah saja orang bikin tesis kan. Iya, ya makanya tesis itu dibantah dengan yang lain lagi gitu. Jadi silahkan, makanya saya sangat terbuka dan saya sangat mendukung, silahkan buka. Nah, gimana cara menghentikan pertikaian ini? Ya sudah, ini yang Ba'alawi itu, yang Robitoh Alawiyah, silahkan dibuka ke publik. Kalau ada yang mau percaya tes DNA, silahkan tes DNA ke publik. Kan semudah itu. Jadi kalau misalkan ada sebuah tantangan misalkan ya, buktikan bahwa Anda itu adalah keturunan Nabi, buktikan. Ya tinggal tunjukkan, ini bukti saya. Nah, mana buktinya ini? Yuk kita periksa sama-sama. Gitu kan? Itu yang sederhananya gitu. Ya udah, kalau misalkan ada klaim bahwa kami adalah keturunan Nabi misalkan, ya sudah. Sepanjang pikiran saya tidak akan membenci misalkan kelompok habaib, saya nggak akan ini, karena saya nggak akan fokus pada orang-orang yang dimaksud itu dan nggak akan peduli pada kelompok-kelompok itu. Saya bukan NU, saya bukan Persis, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Wahabi, saya Muslim. Dan karena Islam itu menuntut kita untuk misalkan hanya percaya pada sesuatu yang terbukti secara valid, maka ya sudah, saya mengikuti metodologi ilmiah. Toh metodologi ilmiah juga terinspirasi dari upaya para ulama di zaman dulu untuk bisa mengetahui mana hadis yang doif, mana yang tidak. Emang kalau itu agak panjang, harus orang-orang yang paham di agama yang bicara itu, jadi nggak bola liar gitu loh. Ini memanas, jadi potong-potongan orang, jadi makanan orang semakin benci, semakin betul. Makanya gesekan. Biar berhenti besar. Ini perpecahan ini biar berhenti. Ayo kita uji publik gitu, biar berhenti. Kan kalau misalkan ya seperti yang tadi saya katakan, Pak Habib Rizik, saya tidak peduli apakah dia misalkan melakukan chat mesum atau tidak. Karena itu bukan urusan saya. Itu aib dia kalau memang itu melakukannya. Dan saya tidak akan menghakimi dia. Tapi ketika beliau bertindak dengan cara tidak datang ke pengadilan, maka bolanya jadi liar. Dan banyak orang yang menganggap bahwa itu dijadikan senjata. Karena tidak ada karena tidak ada klarifikasi. Nah, ini dalam skup yang lebih besar. Nah, jadi mungkin beliau HRS juga nggak hadir dalam hal itu, pasti kan punya pertimbangan. Secara kan asumsinya beliau rezim kan sangat menghabisi lah, dalam arti kan menghabisi perjuangannya FPI sehingga dibubarkan Habib Rizik dan ini itu kan gitu kan. Ya, dibatasi. Tapi tetap dalam syariah Islam itu kita harus memenuhi undangan para khalifah. Misalkan gini. Dulu ada fitnah yang sangat besar di dunia Islam, namanya mihnah. Dalam mihnah itu Ahmad bin Hambal dan puluhan ulama dites, Al-Quran itu makhluk atau bukan. Siapa yang jawabannya bukan makhluk atau tidak tahu, maka dia digebukin, dia dimasukkan ke dalam penjara. Ahmad bin Hambal tahu itu, tapi dia tetap datang ke pengadilan itu dan tetap digebukin sampai kencing darah, tetap datang. Dan ketika ada pendukung-pendukungnya, ayo kita memberontak pada khalifah. Demi Allah, siapapun yang memberontak pada khalifah, maka dia menjadi musuh saya. Dalam kondisi dia digebukin kencing darah. Karena apa? Fitnah agama, Al-Quran itu makhluk atau bukan. Tapi tetap datang ke pengadilan. Ya dalam syariah kan memang seperti itu. Kalau soal itu kan Guru Gembol punya pemahamannya seperti itu. Saya pastinya juga menghargai daripada alasan pemahaman Habib Rizik untuk tidak hadir. Kalau kita bahas yang tadi itu kan, pasti punya argumen masing-masing gitu loh. Ya silahkan berargumen, semua kan punya alasan masing-masing. Yang sekarang yang jadi polemik ya soal nasab, soal Duriyah, sekarang melebar kemana-mana. Ke Wali Songo pun juga ya itu kan, udah dipastikan bahasanya. Kalau pakai teorinya Kiai Imad kan berarti kan Wali Songo kan bukan Ba'alawi kan, bukan keturunan Nabi kan gitu kan. Menurut saya juga bukan. Bukan kan. Jadi saya enggak apa-apa. Saya tetap akan menghormati Wali Songo itu karena saya tidak berpatokan pada nasabnya. Karena ada beberapa ceritanya kan hilang kan, bahasanya tidak tercatat ya. Kalau orang-orang salaf kan beranggap khurafat, apa itu cerita kan, fiktif lah bahasa gitu kan. Nah, belum tentu Islam, ada kan gitu kan. Musuh utama dalam Islam itu kan diantaranya adalah cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif yang khurafat itu kan. Ya udah kita singkirkan itu.
Nah jadi maksud saya yang tadi itu, saya juga menghargai kalau misalkan Pak Habib Rizik misalkan tidak mau menerima undangan dari pemerintah. Itu pendapat beliau, saya punya pendapat sendiri, dan jadi nggak masalah. Saya mentolerir itu. Nah cuman ini kan terkait dengan pertanyaan tadi. Ketika tidak datang, akhirnya orang-orang yang membencinya, yang dengki padanya punya senjata bahwa ternyata chat ini asli. Ya. Mau kan gitu. Iya. Jadi, kalau bicara orang benci kan, mau kita baik, mau kita apa, orang kan tetap benci. Ya makanya. Gak akan merubah itu, setahu saya. Makanya untuk menghentikan polemik ini sama seperti yang tadi. Kalau misalkan tidak ada misalkan uji publik, ya ini akan bergulir. Yang membenci makin banyak, makin punya banyak senjata, perpecahan akan terjadi semakin besar dan sebagainya. Jadi ayo kita sama-sama misalkan, ya bukan saya tapi para tokoh ahli-ahli gitu ya, bukan kita siapa gitu. Cuman saran saya adalah ayo kita uji publik ini kepada masyarakat, kepada orang-orang untuk bisa menemukan jawabannya. Iya sih, ditambah lagi kan muncullah Mama Gufron dengan duduk bareng bersama Kiai Imad. Ya apa ya? Orang logika itu bicara kan, orang dia untuk mencari kebenaran dengan tesisnya, di sisi lain dia duduk dengan orang yang jauh dari kebenaran. Benar? Oke. Paham maksud saya? Paham. Ini orang mencari kebenaran, tapi di sisi lain lo duduk dengan orang yang mungkin lo nuduhnya bagian dari yang lo tuduh di tesis itu ada di orang ini, tapi lo duduk menghormatin orang kan agak anomali aja sih. Oke, Mas, gini. Tadi saya sebenarnya berulang-ulang mengatakan bahwa kita abaikan figurnya, orangnya. Bahkan saya pun menggunakan ini adalah agar saya dinilai bukan berdasarkan figurnya, tapi idenya. Nah, sekarang gini. Mama Gufron ajarannya apa? Dia bisa nelpon malaikat. Video call dengan malaikat. Oke. Sekarang ada di antara kelompok orang Ba'alawi yang juga mengatakan bahwa saya bisa memadamkan api neraka. Sama-sama khurafat. Oke, Mama Gufron mengatakan saya bisa berbicara bahasa semut. Kemudian dia mengatakan kemudian ada lagi dari kelompok Ba'alawi mengatakan bahwa ada seorang yang ahli maksiat, tapi kemudian di kepalanya dikasih sebuah surat. Surat itu untuk malaikat Munkar dan Nakir. Ketika membaca itu, maka dia tidak akan ditanyai, dia langsung masuk ke surga tanpa hisab. Tapi di NU juga ada. Ada. Nah, makanya jangan pedulikan Mama Gufronnya. NU bilang, tenang kalau masuk surga, bilang orang Banser bisa masuk. Ya gitu. Iya. Ya makanya jangan pedulikan orangnya, siapa yang mengatakannya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya sudah, itu salah. Kalau yang mau mengatakannya itu Mama Gufron, yang mau mengatakannya itu Kiai Imad, mau yang mengatakan itu, kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya udah selesai. Saya gak lihat itu Mama Gufronnya, gak lihat itu. Kan saya juga banyak bertentangan misalkan dengan Kiai Imad, apalagi misalkan Kiai Imad sekarang banyak mengatakan menggunakan sentimen-sentimen ini penjajahan, ini misalkan dia itu antek Belanda, itu kemudian ini adalah urusan. Ya tapi saya gak akan ikutan yang kayak gitu. Orang Belanda bisa baik, bisa jahat, bisa jujur, bisa tidak. Orang Yaman bisa baik, bisa jahat, bisa jujur, bisa tidak. Orang pribumi juga seperti bisa itu. Bisa jahat banyak. Iya, jadi saya gak akan termakan sama sentimen bahwa kita dijajah sama imigran Yaman. Ya enggak. Saya hanya menggunakan metodologi ilmiah yang sangat sederhana. Bahwa ada buktinya, ayo kita verifikasi. Kalau misalkan ada masalah yang sangat besar, ayo kita uji publik. Begitu saja, dan kita sepakat untuk tidak akan membahas tentang masalah dirinya sebagai pribadi. Karena dirinya sebagai pribadi, mereka punya kesalahan, punya kelebihan, punya aib, punya kekurangan, dan itu semuanya adalah tanggungan Allah. Ketika Allah menghendaki agar aibnya dibuka, itu adalah urusan Allah. Ketika Allah mencoba untuk menutup aibnya, ya itu adalah urusan Allah juga. Dan itu kita nggak ikutan. Gitu kan? Mama Gufron kenapa dibongkarkan yang seperti itu? Ya ternyata itu mewakili banyak sekali orang-orang di Indonesia juga yang seperti itu. Kita abaikan Mama Gufronnya. Yang jelas adalah orang-orang yang mengatakan seperti itu dalam kacamata Islam itu tidak benar, sesat. Ya. Tapi di ormas yang terbesar tadi kan pernah mengatakan, wah kalau tahu nanti di hisab nanti kan tahu kalau ormas ini pasti masuk surga kan gitu kan? Ya itu salah. Ormas itu kan buatan manusia. Iya itu kan bicara ormas kan, bukan agama. Tapi orang kan kadang-kadang kan mentasbihkan dia kan sebagai agama kan gitu kan.
Padahal itu ormas. Iya. Muhammadiyah ormas, NU ormas. Iya, dulu saya ngobrol tuh agama saya mah NU Pak. Itu kalau di Madura itu. Madura ya. Itu. Ya udah gak, ya itu kan itu salah, itu keliru agama itu ya. Bahkan saya kemarin juga mengeluarkan sebuah statement yang kontroversial juga. Misalkan saya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Muslim. Ya itu kan sama aja seperti itu. Ya. Kenapa ini jamnya? Lumayan udah lama nih kayak nggak berasa kayak bentar. Iya benar. Tadi minta waktunya 20 menit ternyata kayak setengah jam lebih. Tapi maksudnya saya harus memberikan alhamdulillah misalkan ada orang yang bertanya seperti ini, tapi saya harus klarifikasi, saya tidak membenci siapapun. Saya menolak dan menerima satu berita itu berdasarkan metode ilmiah yang saya percaya itu benar. Ya, itu kan tadi saya udah bisa mengambil itu sih statementnya Guru Gumbel sih. Guru Gumbel bicara ini oke lah. Mungkin tadi sawalan saya kan tadi nanya Guru Gumbel pernah mondok enggak? Kan gitu kan. Terus kepentingan pertanyaannya kan kepentingannya Guru Gumbel, karena balik lagi kan Guru Gumbel kan figur nih. Figur besar, pengikutnya banyak di YouTube-nya, di yang lain juga banyak karena Guru Gumbel sering bicara yang lain-lain juga kan, logiknya kan masuk itu. Ketika ngomong ini mungkin orang kan beranggapan kapasitas dia apa sih ngomong gitu, kepentingannya apa sih, kan orang pasti tanda tanya tuh. Lu ada kepentingan apa sih ikut campur ini sih, secara keilmuan keahlian kan enggak kan gitu. Ya, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ya. Oke. Nah, jadi misalkan saya ternyata hanyalah guru SD. Ya. Misalkan. Apakah itu menghentikan kemungkinan saya untuk berkata benar? Kan tidak. Saya adalah seorang profesor dan saya mondok 100 tahun misalkan. Apakah itu menutup kemungkinan saya melakukan kesalahan? Tidak. Tidak. Jadi uji kata-kata saya, uji ide saya bukan soal diri saya pribadi. Karena dalam bahasa filsafat itu disebutnya ad hominem. Ketika kita berdebat, kita kalah debat, kemudian ya kamu siapa? Kamu kan gak ngerti. Ya bukan soal siapanya, debat argumentasinya, bukan tentang siapanya gitu. Gitu kan? Iya. Soalnya di negara kita kan tetap aja kan leveling untuk itu kan, kamu apa, kapasitas kamu apa kan gitu, keahlian kamu apa. Orang-orang kan, gitu yang kan seperti itu yang harus diedukasi. Jadi soalnya kan ada keahlian kan, kamu kan orang gak ahli bicara di sesuatu yang dia ndak ahli gitu. Kayak misal ahli forensik, saya nggak ahli forensik, saya ngomong forensik kan tidak bisa diterima juga tuh. Tahu dari mana bahwa argumentasi saya ini sesuai dengan forensik atau tidak? Nah, yang tadi contohkan misal ada ahli forensik, ada Pak Reza Indragiri itu beliau kan ahli forensik, sudah udah diakui. Terus tiba-tiba saya ngomong nih menganalisa, biasanya orang-orang daerah kan gitu menganalisa seakan-akan orang ahli forensik. Apakah saya dikatakan ahli forensik? Enggak juga kan? Iya makanya. Omongan ahli forensik mau benar atau tidak, tetap dia yang ahli forensik kan beliau kan gitu. Tetap dia yang ahli forensik, tetapi perkataan Mas terbuka untuk benar. Perkataan ahli forensik itu terbuka untuk salah. Iya. Jadi tapi validasinya dia tetap stempelnya kan dia. Validasinya adalah uji argumentasinya. Pak Rocky Gerung bukan prof. Ya. Tapi dia ngalahin para prof dalam perdebatan. Boleh nggak? Boleh. Nabi nggak bisa baca tulis. Boleh nggak nulis kitab? Boleh. Jadi yang paling penting kitabnya aja diuji, argumentasinya aja diuji, didemonstrasikan. Iya kan? Ya sudah seperti itu. Jadi misalkan dulu ada misalkan Imam Syafi'i datang ke Imam Malik. Saya mau belajar. Tapi direkomendasikan oleh Gubernur Madinah. Kata Imam Malik, itu si Gubernur Madinahnya malah dimarahin. Saya nggak butuh rekomendasi dari orang. Saya lihat orang ini mau belajar sama saya atau enggak. Ngapain juga direkomendasikan sama orang dalam kayak gini. Malah dimarahin kan orang yang merekomendasikan itu. Ya sudah. Kita bahas argumentasinya, idenya.